Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda? Saya Ani Pujastuti bersama di Indonesia News. Vaksinasi COVID-19 akan dilakukan sebentar lagi. Pro kontra muncul ke publik. Rakyat Indonesia telah menanti janji pemerintah mendapatkan vaksin COVID-19 yang aman, adil, dan efektif untuk bisa mencapai kekebalan terhadap virus corona. Presiden Joko Widodo menyebut vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara bertahap terhitung mulai Januari 2021. Bapak Joko Widodo memastikan vaksin yang diberikan ke masyarakat tidak berbayar alias gratis. Menurut Bapak Joko Widodo, jumlah penduduk Indonesia akan divaksin COVID-19 minimal 67–70% atau 182 juta orang. Vaksinasi dalam jumlah besar itu dilakukan untuk menciptakan kekebalan komunitas. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama saya, Asya Khalida dan Nada Nafila. Selamat siang, Asya dan Nada. Selamat siang. Selamat siang. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, untuk membahas vaksinasi COVID-19 di tahap Januari 2021 ini, apakah menurut kalian nih, apakah vaksin dapat melindungi semua orang dengan segala umur? Boleh dijawab? Oke, menurut saya ya hampir semua orang akan terlindungi, namun kemungkinannya akan berkurang bagi orang-orang dengan usia senja. Hal itu bukan karena vaksin, namun karena sistem imunitas orang tua yang tidak sepenuhnya merespon dengan baik pada imunisasi, dan vaksin juga tidak lantas membuat COVID-19 menghilang sepenuhnya. Tetapi juga agar virus COVID-19 ini lebih berkurang lagi, kalau bisa dibarengkan juga dengan kesadaran masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Oke, berarti untuk kesimpulannya lebih tepatnya vaksin ini sangat bagus untuk semua orang, jadi tidak lagi ada vaksin, maksudnya nggak ada lagi COVID-19 yang bikin kita jadinya jadinya ketakutan ya untuk COVID-19 ini ya. Jadi sudah ada vaksin, masyarakat bisa tahu nih sudah ada obatnya untuk COVID-19, benar? Betul. Ya, Asya. Iya. Iya. Untuk Ibu Nada sendiri gimana? Iya, kalau menurut saya seharusnya dengan sudah adanya vaksin ini akan dapat melindungi semua orang dari adanya virus COVID-19, terutama pada orang tua. Dikarenakan vaksin ini sudah diotorisasi oleh BPOM, berarti saya kira pasti sudah aman dan akan langsung dilakukan vaksinasi kepada masyarakat dalam waktu dekat. Jadi jangan terlalu menunda-nunda gitu. Ya, berarti benar ya, untuk vaksin COVID-19 ini berarti nggak usah lagi pemerintah menunda-nunda untuk memberikan vaksin secara gratis untuk ke masyarakat ya, seperti itu ya. Berarti lebih tepatnya vaksin ini memang sangat penting untuk masyarakat karena sudah bisa menurunkan populasi COVID-19 yang dari tadinya naik menjadi menurun gitu ya. 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 Untuk siapa kelompok yang akan mendapatkan vaksin ini berdasar kelompok masyarakat kah? Gimana Ibu Asya? Di Indonesia, pemberian vaksin itu nantinya akan diprioritaskan pada sejumlah kelompok masyarakat. Vaksin tersebut akan diberikan terlebih dahulu kepada garda terdepan, diantaranya seperti dokter, perawat, dan tenaga medis lainnya yang menangani pasien COVID-19. Terus yang utama dikarenakan mereka adalah orang-orang yang lebih memiliki resiko tinggi terhadap penyebaran COVID-19 tersebut. Pemberian vaksin ini sebagai pelaksana vaksinasi tahap awal yaitu sebesar 3 juta dosis. Ya, benar. Menurut dari pendapat Ibu Asya ini benar kalau yang pertama kali itu sebenarnya yang bekerja di rumah sakit karena memang mereka yang paling depan untuk menangani COVID-19 ini untuk masyarakat.
Kalau untuk Ibu Nada gimana? Iya, menurut saya lebih baik pemberian vaksin ini diberikan secara merata di masyarakat, terutama kepada pasien yang memang sudah positif terhadap COVID-19 dan orang-orang yang rentan seperti yang sudah usia lanjut, seperti itu. Jadi lebih diutamakannya kepada yang benar-benar membutuhkan, seperti itu. Oh, jadi untuk dari pendapat Ibu Nada, lebih baiknya ke orang-orang yang pertama kali positif dulu ya, biar kita tahu nih, biar yang positif ini cepat sembuh juga, jadi tidak menular ke yang tidak kok positif gitu ya. Iya, benar. Untuk itu, mengapa vaksin COVID-19 ini sangat penting? Bagaimana untuk Mbak Asya dan Ibu Asya untuk pendapatnya? Kenapa sangat penting? Karena dengan begitu cepatnya virus corona ini menyebar dengan mudah dan mayoritas penduduk dunia masih sangat rentan terhadap infeksi. Maka vaksin ini sangat penting untuk memberikan perlindungan terhadap kekebalan tubuh manusia dan memerangi virus tersebut. Dengan begitu adanya vaksin, karantina wilayah dapat secara aman dicabut dan jaga jarak juga dapat dilonggarkan. Ya, benar. Berarti kalau menurut Ibu Asya itu vaksin ini sangat penting ya untuk semuanya, karena kita tahu semuanya negara pun sudah banyak yang masih belum buka untuk turis-turis yang harusnya biasanya yang pekerja harus mondar-mandir untuk berbisnis ya, benar kan? Iya, iya. Ya. Untuk Ibu Nada sendiri gimana? Sebetulnya hal seperti itu tidak usah dipertanyakan lagi karena sudah jelas sekali bahwa Indonesia menjadi salah satu negara yang masih terus meningkat kasus positif COVID-19-nya. Pada 16 Desember 2020, kasus positif virus corona di tanah air mencapai 629.429 jiwa, sedangkan yang sembuh 516.656 jiwa. Seperti itu. Jadi, sebetulnya hal seperti itu tidak usah dipertanyakan lagi karena benar-benar sudah jelas sekali bahwa Indonesia memang masih meningkat kasus COVID-19-nya, seperti itu. Berarti kalau menurut pendapat Ibu Nada ini memang sebenarnya vaksin COVID-19 ini sangat penting ya. Ya, Tapi banyak yang di tanah air kita ini selalu meningkat. Sepertinya memang dari masyarakatnya sendiri ya, memang masih belum tahu, maksudnya COVID-19 ini sangat berbahaya sebenarnya. Iya, benar. Malahan karena banyak yang masih tidak mengikuti protokol kesehatan seperti itu. Banyak banget yang melanggar. Nah, ya benar, berarti kalau menurut dari pendapat Ibu Asya dan Nada, sebenarnya memang kalau vaksin COVID-19 ini sangat penting untuk diberikan ke masyarakat karena memang kita di Indonesia pun masih sangat tinggi untuk pasien-pasien yang karena positif COVID-19. Untuk itu, kapan vaksin COVID-19 ini tersedia? Gimana Ibu Asya? Untuk produksi vaksin biasanya memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk dikembangkan. Namun, para peneliti berharap dapat mengembangkan dalam beberapa bulan ini. Sebagian besar para pakar memperkirakan kemungkinan vaksin ini baru bisa tersedia di pertengahan bulan tahun 2021. Sementara ini, cara terbaik adalah melakukan tindakan pencegahan, yaitu dengan melakukan 3M. Oke, saya untuk Ibu Asya, saya mendengar berita di luar negeri itu banyak sudah melakukan vaksin dari bulan Desember, sedangkan vaksin itu sudah dari Desember di Indonesia. Kenapa pemerintah masih mengulur-ngulur waktu sampai Januari 2021 ini untuk memberikan vaksin? Apa karena masyarakat yang banyak atau gimana? Iya, kemungkinan pemerintah agar lebih siap lagi kali ya untuk memperbanyak vaksin tersebut, jadi tidak setengah-setengah mengeluarkannya agar semuanya tetap kebagian gitu. Oke, baik Ibu Asya. Untuk Ibu Nada sendiri gimana?
Iya, dikarenakan penyebaran virus corona ini bisa dikatakan sudah tidak kondusif lagi ya. Maka ada baiknya jika pemberian vaksin ini lebih dipercepatlah supaya penyebaran virus corona ini di Indonesia segera teratasi gitu. Ya, benar. Ibu Nada pun juga sependapat gitu dengan saya. Kenapa harus ditunda? Sedangkan vaksin pun sudah ada dari Desember. Iya, Sedangkan iya betul. positif semakin meningkat ya. Jadi kita memang harusnya pemerintah sih lebih tepatnya lebih harus cepat-cepat memberikan vaksin. Tapi benar juga dari kata Ibu Asya kalau kita warganya sangat banyak jadi harus teliti untuk memberikan vaksin ini supaya semuanya kedapatan dan tidak ada yang tidak dapat seperti itu ya. Iya, betul. Untuk ini di mana vaksin bisa didapatkan untuk masyarakat? Terkait hal tersebut, juru bicara vaksin COVID-19 dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi menjelaskan distribusi vaksin akan dilakukan melalui Bio Farma di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Seterusnya, vaksin akan distribusikan ke fasilitas pelayanan kesehatan atau Payankes baik di puskesmas maupun rumah sakit. Adapun untuk mendapatkan vaksin, nantinya calon penerima vaksin akan mendapatkan SMS blast yang berisi notifikasi. Oke, baik untuk dari Ibu Aci ini kan Ibu Aci dari Ibu Siti dari Kemenkes ya. Kalau menurut Ibu Asya sendiri gimana? Kalau misalnya ternyata orang-orang ini yang kayak yang ibu tua, gaptek gitu, nggak punya itu, apakah ada inian kesehatan dari puskesmas atau datang gitu ke rumah seperti itu? Menurut lebih baiknya kemungkinan nanti akan diskusikan kepada ketua RT-nya atau ketua RW-nya, jadi akan dipilah-pilih semuanya gitu. Kalau misalkan untuk bagi para orang tua yang sudah lanjut usia, yang tidak memegang gadget atau tidak akan menerima SMS blast tersebut, kemungkinan besar akan didata melalui masing-masing ketua RT-nya. Oke, baik. Untuk Ibu Nada sendiri seperti gimana untuk maksudnya kapan di mana vaksin bisa didapatkan? Saya pikir akan lebih baik juga seperti itu, langsung diberikan kepada tempat yang sudah pasti aman, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan seperti puskesmas maupun rumah sakit di daerah masing-masing, agar lebih terjangkau dan mudah untuk masyarakat mengambil vaksin tersebut gitu. Dan agar bisa diarahkan juga mungkin agak lebih cepat. Oh iya benar, benar juga untuk Ibu Nada sendiri benar kalau memang jadi lebih dekatnya sebenarnya kalau di masyarakat itu memang ketua RT dan RW yang lebih penting ya untuk memberikan informasi kepada masyarakat karena kita semua pemerintah pun juga tidak tahu masyarakat tuh ada yang tahu masih punya HP atau tidak seperti itu, ya kan? Iya betul. Oke, bagaimana kesiapan pemerintah melakukan vaksinasi hingga kini akan terlaksana? Atau malah mundur? Gimana untuk Ibu Aisyah sendiri? Nah, saat ini pemerintah terus mempersiapkan pelaksanaan vaksin COVID-19 secara menyeluruh. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Profesor Abdul Qadir mengirimkan surat edaran tentang kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Surat edaran ditunjukkan kepada Kepala Dinas Kesehatan, Kabupaten, serta kota dan provinsi di seluruh Indonesia. Sasaran penerima vaksinasi adalah masyarakat Indonesia dengan kriteria berusia 18 sampai 59 tahun dan memiliki kondisi tubuh yang sehat. Jumlah vaksin saat ini tidak akan mencukupi untuk mengimunisasi seluruh masyarakat Indonesia, maka pelaksanaan vaksinasi akan dilakukan secara bertahap. Baik, untuk Ibu Nada sendiri gimana? Ya, memang seperti yang saya ketahui juga pemerintah sedang terus mempersiapkan bagaimana pelaksanaan vaksinasi dari COVID-19 ini. Secara menyeluruh, saya sebagai perwakilan masyarakat juga meminta pada pemerintah akan lebih baik untuk semua pihak juga supaya dipercepatlah dalam persiapan dalam adanya
vaksin tersebut gitu. Karena apabila sudah siap untuk dikeluarkannya vaksin tersebut, lebih baik langsung saja diberikan kepada pusat pelayanan kesehatan yang sudah disampaikan tadi. Oke, baik. Untuk dari pendapat Ibu Asya dan Ibu Nada bahwa untuk vaksin COVID-19 ini memang sudah ada, tapi pemerintah masih mempersiapkan untuk pelaksanaan atau pemberian vaksinasi di seluruh daerah di Indonesia. Seperti yang sudah disampaikan oleh narasumber kita narasumber kita dalam persiapan vaksin untuk COVID-19 ini memerlukan waktu yang sangat lama karena dalam produksi pembuatan sebuah vaksin itu untuk virus COVID-19 ini tidak mudah, malah mungkin bisa memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk dikembangkan. Jadi memang tidak bisa diberikan dalam waktu dekat ini, tetapi pemerintah Indonesia akan terus mengusahakan agar vaksin COVID-19 ini segera dikasih untuk masyarakat di Indonesia. Baik, sudah info Indonesia News hari ini. Terima kasih untuk Asya dan Nada yang sudah bergabung. Terima kasih untuk memberikan informasi pro dan kontra vaksin bagi masyarakat. Saya Ani Fujiasuti beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.